Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Hari ini apa yang kalian rasakan? Senang? Semangat sampai hari ini kenapa? Oh, biar matematika itu kan nyari matematika itu. Tenang aja, ini nanti kita belajar biologi, insya Allah nggak bikin kepala pusing apa capek ya, semoga aja. Kemudian itu harapannya Bu Asti. Dari kalian ada harapan tertentu nggak selama pembelajaran biologi itu kalian inginnya gimana? Yang mudah, terus yang menyenangkan tuh kayak gimana misalnya? Berdiskusi, oke nanti kita ada berdiskusi ya, jadi tenang aja. Terus jangan terlalu banyak. Ada lagi? Kalau misalkan hari ini kan kita dibolehkan menggunakan HP ya. Nah, tapi Bu Asti pengen kalian bijak menggunakan HP-nya. Maksudnya bijak itu gimana? Ketika memang kita membutuhkan HP misalkan untuk searching, browsing atau cari informasi tentang mata pembelajaran itu silahkan kalian gunakan. Tapi ketika ternyata nanti Bu Asti keliling lihat kalian lagi nge-game, itu enaknya diapain? Disepakati bareng. Ketika Bu Asti nanti lihat kalian ternyata HP-nya digunakan untuk mengakses game, harus diapain anaknya atau HP-nya harus digimanain sama Bu Asti? Ayo disepakati sama-sama. Kalau misalkan Bu Asti ambil boleh? Jadi Bu Asti ambil ya. Nanti ketika Bu Asti ambil kalian protes, mohon maaf nanti tetap Bu Asti paksa untuk ambil gitu ya. Ini disepakati? Oke. Sebelum Bu Asti mulai, ketua kelasnya kemana? Siapa? Wakil. Alia, Amanda, Anissa, Arifa, Aziz Bibi, Baru Cijo, Rasilius, Rikita, Cahyo, Dani, Dewangga, Febiola, Princess ingat kembali. Ini rata-rata rumahnya pada di mana? Madingo ada Madingo. Jambon. Coba ingat kembali tadi selama kalian perjalanan dari rumah ke sekolah kalian lihat apa aja? Di sawah ada apa aja sih? Ada padi. Terus belut. Tapi terlihat nggak sama kalian belutnya? Tak kirim dikit. Oh, mobil. Pesawat. Aku kan ada pesawat. Nah, menurut kalian yang tadi kalian sebutkan itu saling berinteraksi nggak? Saling berinteraksi ya. Berinteraksi membentuk suatu sistem yang kita sebut dengan ekosistem. Jadi ekosistem itu adalah suatu sistem yang terdiri dari komponen hidup. Komponen hidup berarti
biotik, dan komponen tak hidup berarti abiotik yang saling berinteraksi di wilayah tertentu atau area tertentu. Nah, itu ekosistem. Hari ini kita akan mempelajari tentang ekosistem, khususnya mengenai komponen ekosistem dan interaksi antar komponen ekosistem. Tujuan pembelajarannya melalui pengamatan video tentang ekosistem tertentu menggunakan model pembelajaran problem based learning. Siswa diharapkan mampu menganalisis komponen ekosistem dan interaksi antar komponen ekosistem. Jadi nanti jelas ya dari tujuan pembelajaran kalian akan melakukan apa. Yang pertama ada pengamatan video tentang ekosistem tertentu. Kemudian nanti kalian akan menganalisis komponen ekosistem dan interaksi antar komponen ekosistem. Sudah siap untuk melakukan kegiatan hari ini? Nah, jadi nanti kalian akan berdiskusi. Buatlah 6 kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 6 siswa. Disepakati dulu, mau kalian bikin sendiri atau kalian bikin sendiri? Sudah Pak, bikin sendiri. Ada 6 kelompok, benar? Kelompok 1 mana? Angkat tangan. Kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 6. Tadi kelompok 3 siapa? Yang belum masuk berarti nanti masuk kelompok 3 ya. Jadi nanti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Pasti lanjutkan dulu penjelasannya. Kemudian nanti masing-masing kelompok akan memilih. Pilihlah salah satu video dari 3 video berikut. Jadi ini ada video 1, video 2, video 3. Video 1 itu mengenai ekosistem laut. Video 2 itu mengenai ekosistem hutan hujan tropis di Kalimantan. Kemudian yang video 3 itu mengenai ekosistem padang rumput. Silakan kelompok 1 dulu. Oh ya, masing-masing video ini maksimal 2 kelompok yang pilih. Jadi ketika misalnya kelompok 1 dan 2 udah pilih video 1, berarti kelompok 3 memilih video yang lainnya. Paham ya? Kelompok 1 dulu mau pilih video nomor berapa? Kelompok 1 ekosistem laut ya. Kelompok 2. Kelompok 2 pilih video 1, 2, 3. Sama ya. Kelompok 3. Kelompok 3 hutan, berarti video 2 ya. Kelompok 4. Kelompok 4 video 3, berarti ekosistem padang rumput. Oh, ekosistem 2 yang utama apa? Yang 5 itu ekosistem hutan. Nah, itu yang kelompok 5 itu padang rumput dijadiin ke kelompok. Oh iya. Ini ya. Sudah ada pertanyaan lagi? Oke, masih lanjutkan. Jadi nanti masing-masing kelompok sudah pilih videonya, kemudian kelas akan bagikan kertas folio. Tugasnya apa? Kalian yang pertama adalah menonton videonya sampai selesai. Jadi diamati baik-baik videonya. Kemudian setelah menonton video,
diskusikan dengan kelompok untuk membuat rumusan masalah. Rumusan masalahnya itu bentuknya pertanyaan. Kalau bentuknya pertanyaan berarti ada kata tanyanya. Kata tanya itu apa aja? 5W plus 1H. Ini paham ya, nggak usah aku jelasin. Nah, rumusan masalahnya minimal kalian buat 3. Minimal. Tapi karena satu kelompok itu ada 6, lebih baik ya anak bikin satu rumusan masalah gitu ya. Masalahnya tuh tentang apa? Tentang video yang kalian amati. Bu Asni minta minimal ada tema yang akan kita bahas hari ini. Jadi tadi diingat-ingat kita mau belajar tentang apa sih? Tadi kan di awal sudah Bu Asni kasih tahu ya. Itu minimal ada itu, gitu ya. Kemudian setelah kalian sudah buat rumusan masalah, kalian cari informasinya atau referensinya buat menjawab rumusan masalahnya. Kalian boleh pakai buku biologi, boleh pakai HP buat searching teks kah, artikel kah, atau video, itu nggak masalah. Boleh pakai HP, boleh pakai buku. Kemudian setelah sudah menemukan jawabannya, kalian buat kesimpulannya. Jadi kesimpulan dari pembahasan yang sudah kalian temukan tadi apa. Kemudian kalian nanti buat laporannya. Jadi nanti di sini kertasnya kalian buat laporan sederhana. Nanti formatnya ada judul ekosistem, rumusan masalah, kemudian pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Setelah sudah jadi laporannya, nanti masing-masing kelompok akan presentasi. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, nggak usah khawatir. Nanti Bu Asni akan share LKPD-nya lewat WA group. Jadi nanti kalau kalian lupa, oh habis ini ngapain, silakan nanti bisa lihat LKPD-nya gitu ya. Silakan bisa berkelompok dulu. Kelompok 1, 2. Mejanya digabung ya, biar enak bacanya digabung ya. Bu Asmi sudah kirimkan LKPD, boleh dicek dulu LKPD-nya buat ingat-ingat lagi langkah kerjanya tadi. Videonya juga sudah Bu Asmi. Saya HP-nya boleh minta tolong diserahkan ya maksimal, biar ketika di video kelihatan kalian gimana. Kalian kembali ke tempat semula, dirapikan dulu sebelum nantinya kalian presentasi. Ayo kembali ke tempat, dirapikan kembali. Ayo, yang lagi dulu. Kasih dulu. Perhatikan untuk
Dari kelompok 1 dan kelompok 2 siapa yang mau presentasi dulu? Kelompok 1 atau kelompok 2? Kelompok 1? Kelompok 1 presentasi, berarti tugasnya kelompok 2 adalah memberi tanggapan. Memberi tanggapan ke kelompok 1 gitu ya. Karena temanya sama. Jadi yang kelompok 2 nanti memberi tanggapan kelompok 1. Boleh memberi tanggapan, saran, kritik atau pertanyaan. Gitu ya. Kalau kelompok 3 dan kelompok 5 yang mau presentasi siapa? Kelompok 3? Kelompok 3 udah full? Nah, berarti kelompok 3 yang presentasi. Kelompok 5 yang kelompok 4 sama kelompok 6 yang mau presentasi? Ya, berarti kelompok 4 yang memberi tanggapan. Paham? Bisa dilakukan sekarang? Ya, silakan kelompok 1 yang presentasi. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dari Konsultan Laut akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Khusus Martino. Nama saya Intan Tasifah, saya 19. Kenalkan, nama saya Bunda Sarila. Perkenalkan, nama saya Trisatri Satrio Wijaya, saya 35. Yang disebutin semuanya, yang dijelasin satu aja biasanya. Dua, pembahasan komponen biotik dalam ekosistem laut sangatlah banyak. Beberapa contohnya adalah fitoplankton, ikan, terumbu karang, paus bata, ikan pari, dan sebagainya. Kemudian ada juga komponen abiotik dalam ekosistem laut, yaitu seperti air, batu, cahaya matahari, oksigen, pasir, dan lain-lain. Ada pula seberapa interaksi antar makhluk hidup dalam ekosistem yaitu penyu, ikan badut yang tinggal pada hidup anemon, anemona yang memakan ikan pada tumbuhan ikan hiu, dan ikan mutiara yang dengan cara masuk ke dalam anus kalpa timun dan memakan jaringan tumbuhan kalpa. Kesimpulan, dengan adanya pembelajaran ini, kita dapat menyimpulkan bahwa ada banyak komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem laut, serta terdapat banyak interaksi antara makhluk hidup dalam ekosistem laut, sehingga kita dapat memahami tentang apa saja yang ada di dalam ekosistem laut. Sekian, terima kasih. Kemudian presentasi dari kelompok kami. Dari kelompok 2, apakah ada? Mungkin jika dapat memberikan dampak dari salah satu makhluk hidup yang ada di alam sana, maka akan mengganggu keseimbangan ekosistem di dalam Kerjanya sudah selesai sampai dapat pustaka atau belum? Belum kesimpulan, berarti nanti dilengkapi dulu sampai dapat pustaka ya. Kemudian kelompok 3 ekosistem silakan presentasi di depan. Kelompok 5 bagian yang menanggapi ya.
Bagaimana hubungan interaksi ekosistem hutan tropis dengan hewan di dalamnya? Pembahasan. Hubungan antara hutan tropis adalah adanya rantai makanan dan dari makanan serta hewan berperan dalam penyembuhan makanan dan berperan menjaga ekosistem dan kelangsungan hidup spesies yang ada. Kelompok 5 ada tanggapan menanggapi kelompok 5 atau mau bertanya tentang ekosistem hutannya. Komponen biotik apa yang ada di ekosistem hutan tropis yang termasuk dalam spesies? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti tepuk tangan untuk kelompok 3. Karena waktunya dicukupkan sampai di sini, silakan kalian amati dulu atau menggunakan kelas dulu ya. Ekosistem ya, ada ekosistem laut, ekosistem hutan, sama ekosistem pada lumpur. Jadi ekosistem atau komponen ekosistem ada dua, komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik berarti komponen yang hidup, sedangkan komponen abiotik berarti komponen yang tidak hidup. Nah, interaksi antar komponen ekosistem dapat merupakan interaksi antar biotik dengan biotik maupun biotik dengan abiotik. Interaksi antar komponen biotik dengan biotik itu ada 3 macam: interaksi antar organisme, interaksi antar populasi, dan interaksi antar komunitas. Interaksi antar organisme berarti adanya interaksi dari satu spesies dengan spesies lainnya. Contohnya ada netral. Netral berarti dia tidak ada hubungan, maksudnya netral biasa-biasa aja antara organisme satu dengan organisme lain. Kalian bisa sebutkan contohnya apa? Contohnya yang deket-deket aja, misalnya ayam sama sapi. Dia kan makanannya berbeda. Nah ternyata nggak saling hubungan. Nah itu masuk ke netral. Kemudian predasi. Predasi berarti ada yang jadi pemangsa dan ada yang dimangsa. Kalau parasitisme berarti yang satunya dirugikan, yang satunya dirugikan. Kemudian komensalisme.
lingkungan gitu ya. Kemudian kalau mutualisme sedangkan interaksi antara populasi berarti reproduksi satu populasi dengan populasi lainnya. Jadi ada interaksi populasi satu sama populasi lain. Contohnya ada lelaki. Kalau di buku putih disebutnya amensalisme ya. Arti di sini tulisannya ada lelaki. Interaksi antar populasi bila populasi yang satu menghasilkan zat yang dapat menghalangi tumbuhnya populasi lain. Jadi nih kalau amensalisme itu dia ada salah satu populasi yang menghasilkan zat tertentu sehingga populasi lainnya terhambat pertumbuhannya. Contohnya di sini ada jamur penicillium dapat menghasilkan antibiotik yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri tertentu. Jadi jamur penicilliumnya nggak hanya satu, dia populasi kemudian menghasilkan zatnya itu akan menghambat pertumbuhan bakteri. Bakterinya ini juga cuma satu ya, dia bentuknya populasi. Kemudian yang kompetisi, interaksi antar populasi bila antar populasi terdapat kepentingan yang sama. Jadi misalnya populasi singa sama populasi harimau ternyata punya mangsa yang sama. Nah itu akan terjadi kompetisi. Bisa juga populasi jantan saling memperebutkan betina. Kemudian interaksi antar komunitas. Komunitas itu apa sih? Komunitas adalah kumpulan populasi yang berbeda di suatu daerah yang sama dan saling berinteraksi. Contohnya misalnya ada komunitas sawah dengan komunitas sungai. Nah, antar komunitas sungai dan sawah ini terjadi interaksi dalam bentuk peredaran nutrien. Jadi kalau di interaksi antar komunitas itu ada peredaran nutrien dari air sungai ke sawah dan peredaran organisme hidup dari kedua komunitas tersebut. Kemudian kalau ketika kita bahas interaksi antar komponen biotik dan komponen biotik, sekarang komponen biotik dengan komponen abiotik. Interaksi antar komponen biotik dengan abiotik membentuk ekosistem. Hubungan antara organisme dengan lingkungannya menyebabkan terjadinya aliran energi. Jadi nanti kita bisa lihat di aliran energi ya di rantai makanan. Jadi tumbuhan butuh sinar matahari untuk fotosintesis dan seterusnya gitu ya. Selain aliran energi di dalam ekosistem, terdapat juga struktur atau tingkat tropik, keanekaragaman biotik serta siklus materi. Jadi nanti kalau komponen biotik dan komponen abiotik ini nanti kaitannya sama daun biokimia. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, pasti ingin ngecek pemahaman kalian. Kita lihat gambar di depan. Siapa yang bisa menyebutkan komponen abiotik yang ada di gambar tersebut? Ya, Nathanael. Air. Apakah air aja? Kemudian komponen biotiknya. Mata. Kemudian pertanyaannya lagi sambil dari plastik. Kemungkinan interaksi apa yang terjadi di gambar ini? Kira-kira apa yang terjadi? Kanguru dengan rumput apa maksudnya? Burung dengan aja ya, burung dan kanguru netral. Netral, ya bisa. Apa lagi? Netral aja. Sinar matahari dan tumbuhan, berarti ada interaksi biotik dan abiotik. Apa lagi? Udah cukup? Nah, kita masuk ke langkah yang terakhir di pembelajaran kali ini. Pasti ingin ajak kalian untuk refleksi pembelajaran hari ini. Apa saja yang sudah
Yang sudah saya pelajari materi ini adalah beberapa contoh komponen biotik serta beberapa contoh Jadi sudah belajar mengenai komponen biotik dan abiotik di ekosistem laut ya. Kemudian apa kendala yang dihadapi ketika pembelajaran dan bagaimana kalian menghadapi ada nggak kendalanya? Iya ya. Tadi siapa yang bilang banyak? Kendalanya? Gak apa-apa. Disampaikan aja kendalanya. Tidak ada kendala. Ada yang mengalami kendala nggak hari ini? Pembelajarannya. Beneran nggak ada kendala. Ada yang beneran loh ya, ini nggak ada kendala sama sekali. Nggak ada. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa yang paling menarik pada pembelajaran hari ini? Berdiskusi, berkelompok. Kata dari berkelompok, katanya Malika berdiskusi. Udah gitu aja ya, menarik. Ekosistemnya, karena beda-beda ya. Ada ekosistem laut, ekosistem dan tropis. Udah gitu aja. Oke, terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya kalian. Untuk selanjutnya, kalian akan mempelajari mengenai aliran energi ada rantai makanan dan dari makanan. Nanti akan dipelajari di pertemuan selanjutnya. Kemudian pertanyaan penutup dari Bu Ahmad. Tadi kan kalian sudah mempelajari komponen biotik dan komponen abiotik. Misalnya salah satu komponennya itu hilang, itu gimana sampai ekosistemnya rusak. Terus tugasnya kita biar ekosistem nggak rusak ngapain? Menjaga. Cara menjaganya gimana? Biar tidak merusaknya, minimal kalian berbuat apa sebagai siswa gitu. Yang paling gampang adalah membuang sampah pada tempatnya. Jadi minimal itu kalian ketika habis makan ada hujan, silakan itu merupakan salah satu dari menjaga ekosistem. Sampai di sini kelas cukupkan. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kelas tutup. Terima kasih. Apabila kelasnya ada salah-salah kata, kelasnya mohon maaf. Bisa skip, bisa berubah. Teman-teman, sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa lebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai.